Saat istirahat siang hari ini, saudara Sibo bermimpi. Mimpi ini benar-benar ajaib. Penjelasan mimpi ini seperti ini. Dalam mimpi, Sibo bermimpi ada sekelompok saudari tidur di tempat tidurnya. Salah satu saudari itu, sekitar 10 tahun lalu. Saudara Sibo pertama kali ke sebuah gereja, bertemu seorang saudari. Saudari itu sangat mencintai Tuhan. Tapi sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi lagi. Dalam mimpi dia hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Sibo berpikir, wah, kehamilannya dan anak itu bukan anakku. Kenapa dia bisa hamil tanpa mengenalku? Begitulah keanehan mimpi itu, kata Sibo. Ah, tapi harus tetap mengasihinya. Kemudian perut saudari itu makin membesar. Perutnya membesar. Sibo berkata, saya bilang pada saudari itu, malam ini aku akan membawamu ke rumah sakit, agar kamu bisa melahirkan dengan lancar. Saat itu dalam mimpi, terlihat kepala negara 11 Jinping. Lalu sedikit khawatir, apakah dia akan mengusik. Lalu, saat itu, saudari itu berkata, tidak perlu ke rumah sakit lagi. Sudah terlambat. Tidak jadi pergi, dia segera roboh. Lalu segera melahirkan. Tidak berkata apa-apa. Langsung melahirkan. Segera memanggil saudari di sebelahnya. Cepat, cepat bantu dia. Belum datang, anaknya sudah lahir. Anak itu lahir dalam waktu kurang dari semenit. Wah, anak ini lahir cepat sekali. Aku segera menangkapnya. Kalau tidak ditangkap, anak itu akan jatuh ke lantai. Anak itu baru lahir. Ketika lahir ternyata tidak ada tali pusar. Lalu hal ini sangat aneh. Yang sangat aneh adalah, di tangan Sibo ada sebuah alat. Ketika menyentuh anak itu, dia tumbuh besar. Sekali sentuh, anak yang baru lahir. Sekali sentuh tangan. Disentuh sedikit lagi. Sekali sentuh lagi. Wah, dia tumbuh menjadi anak 5 atau 6 tahun. Benarkah ini apa artinya? Sentuh sekali langsung berumur 5 atau 6 tahun. Langsung terbangun dari mimpi itu. Sibo berpikir, apa arti mimpi ini? Apakah anak ini benar milik saudara Sibo? Kepala keluarga berkata ini anak Lin. Bukankah ini bukan Injil yang disampaikan saudara Sibo? Kenapa saudari itu bisa percaya? Anak yang dilahirkan saudari itu, saudara-saudari kami. Namanya pada tanda pengenal anak itu adalah seorang perempuan. Bayi yang lahir juga perempuan. Hanya bisa dikatakan saudari itu mengalami kelahiran baru. Dia mengalami kelahiran baru sendiri. Mengapa bisa mengalami kelahiran baru sendiri? Dia, saudari itu belum pernah mendengar kebenaran dari saudara Sibo. Bagaimana mungkin? Ternyata suaminya punya WeChat saudara Sibo. Suaminya adalah seorang pendeta Kristen. Saudari ini tentu saja. Dan lain-lain. Lalu kenapa? Dia tidak merawat, tidak mengajar, tidak memelihara. Bagaimana bisa mendapat hidup rohani? Kitab Yesaya berkata begitu. Dalam kitab Yesaya dikatakan, ada seorang wanita berkata, saya seorang janda, menjadi tanpa suami. Anak-anak saya sudah meninggal. Lalu, dari mana anak-anak itu berasal? Semua memanggil saya ibu. Dari mana mereka berasal? Siapa yang merawatnya saat aku masih janda? Dari mana mereka datang? Ternyata juga dikatakan, perbuatan Tuhan, bilang ayah ingin semua raja bangsa menjadi bapak asuh mereka. Membuat semua ratu bangsa menjadi ibu asuh mereka. Hanya bisa dikatakan, apakah sekarang di Afrika, di Amerika, di Kanada, di berbagai negara, apakah tidak ada orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan? Sudah ada. Apakah mereka tidak membaca Alkitab? Apakah mereka mengenal Yesus Kristus? Ada. Apakah mereka memiliki orang yang sangat mereka cintai? Ada. Lalu siapa yang merawat mereka? Ah, ayah sendiri. Perbuatan ayah. Kemudian banyak sekali pendeta. Ah, pastor, mereka pergi merawat. Akhirnya mereka menjadi seperti bapak asuh yang membawa mereka. Datang dan memberikan kepada Israel. Kenapa begitu? Ayah berkata, baik, agar kau tahu aku adalah Allah Yakub yang Maha Kuasa. Aku adalah Juru Selamat Israel. Akulah Juru Selamatmu, yang Maha Kuasa. Hanya bisa dikatakan semua bangsa dan suku berada di bawah nama Yesus Kristus. Hidup kekal. Berada di bawah nama Yesus Kristus itu karena apa? Karena Allah Yakub yang Maha Kuasa. Juru Selamat Israel. Itulah sebabnya dari Bapa dan Tuhan. Karena Bapa dan Tuhan. Orang yang tidak mengenal hiper. Mereka akan menjadi bagian dari nama Yesus Kristus di masa depan. Menjadi keturunan Yesus Kristus. Itulah maknanya. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.